Apakah kamu pernah dihadapkan pada pilihan sulit antara kesempatan besar dan kejujuran? Ikuti perjalanan Daffa, pemuda miskin yang harus memilih jalan yang benar meski dunia menggoda. Jangan lupa untuk komentar dan subscribe, agar tak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah selalu memberkahi langkahmu. Hari itu langit mendung, seakan ikut merasakan beban yang ada di dada Daffa. Pemuda kurus itu berjalan cepat melewati deretan toko yang belum buka. Langkahnya tak stabil, namun matanya penuh tekad. Di tangan kirinya, ia menggenggam selembar kertas resep yang sudah lecek. Tulisannya samar, hanya terbaca, Siti, dan sebuah nama obat yang harus segera ia beli untuk ibunya. Ibunya, Mak Siti, kini hanya bisa terbaring di rumah kayu reot mereka yang berada di pinggiran kampung. Suhu tubuhnya terus meningkat dan tak kunjung reda. Daffa menghela napas berat. Sejak subuh, ia sudah keluar rumah, meninggalkan rumah yang hanya bisa mengandalkan doa dan harapan. Tak ada yang bisa ia andalkan selain itu. Ia hanya membawa harapan dan doa yang tak pernah berhenti di dalam hati. Ya Allah, tolong aku hari ini. Kalau bukan Engkau yang menolong, siapa lagi? Begitulah ia berdoa tanpa henti sepanjang jalan. Di dalam rumah mereka, beras sudah habis sejak 2 hari lalu. Bahkan, mereka terpaksa makan mie instan yang diberikan oleh tetangga kemarin. Itu pun hanya cukup untuk sekali makan. Daffa merasa lemah, tapi ia tahu, jika ia pulang tanpa obat untuk ibunya, maka dunia akan terasa lebih gelap lagi. Ia berjalan tanpa arah yang jelas, berharap ada pekerjaan yang bisa memberinya sedikit uang. Namun, setiap pintu yang ia ketuk hanya menjawab dengan penolakan. "Kami sudah ada yang membantu," kata mereka. Setiap jawaban itu semakin menusuk hati Daffa. Seolah dunia menolaknya. Tapi ia tak bisa menyerah. Ibunya menunggu di rumah, dan ia tak bisa kembali dengan tangan kosong. Langkah Daffa semakin berat, kakinya terasa pegal, perutnya mulai perih karena belum makan. Tapi ia tak berhenti. Ia terus berjalan, berharap ada cahaya yang muncul di tengah kegelapan. Di sebuah perempatan jalan, ia duduk sebentar di trotoar, memandang ke langit yang mendung. "Mak, maafkan aku kalau nanti aku pulang tanpa membawa apa-apa. Tapi aku akan terus mencoba, sampai napasku habis." Setiap kenangan masa kecilnya bersama ibunya muncul dalam benaknya. Betapa kerasnya ibunya bekerja demi dirinya. Mak Siti pernah menjual gorengan keliling, hanya agar Daffa bisa melanjutkan sekolah. Kini, Daffa merasa gagal sebagai anak. Dengan air mata yang mengalir, Daffa bangkit lagi, memaksakan langkah meski tubuhnya merasa lelah. Di hadapannya, ia melihat apotek yang menjual obat yang sangat dibutuhkan ibunya. Namun, harga obat itu lebih dari yang bisa ia bayangkan. 2 strip antibiotik dan sirup, totalnya lebih dari 200.000. Uang itu tak mungkin ia dapatkan. Ia hanya bisa berdiri di luar apotek, menatap dengan hati yang hampa. Tak ada cara untuk mendapatkannya. "Ya Allah, aku nggak minta kaya. Aku cuma minta ibuku sembuh," bisik Daffa dalam hati. Langit semakin gelap, hujan mulai turun, namun Daffa tetap berusaha mencari jalan. Saat itulah, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan butik besar. Seorang wanita cantik keluar dari dalam mobil, mengenakan setelan putih dan tas bermerek. Wanita itu terlihat terburu-buru. Daffa mengamatinya dengan seksama. Tidak ada yang menyadari saat tas wanita itu terjatuh di trotoar. Dompet hitam tergeletak begitu saja di jalan, tak ada yang memperhatikannya. Daffa mendekat, memastikan tak ada orang yang melihat, lalu tanpa berpikir panjang, ia mengambil dompet itu. Dalam hatinya, ia merasa bingung, tetapi nalurinya menyuruhnya untuk mengembalikannya. Namun, sesuatu di dalam dompet itu membuat jantungnya berdetak kencang. "Ini uang bisa untuk ibuku sembuh," gumamnya. Namun, ada suara lain yang mengingatkan Daffa. "Bukan hakmu, Ham. Bukan rezekimu." Kehidupan Daffa semakin terombang-ambing dalam keputusan yang harus ia buat. Dalam kebingungannya, Daffa masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu satu hal, ia tak bisa mengorbankan prinsipnya untuk sekadar memenuhi kebutuhan sesaat. Daffa memegang erat dompet itu di tangan, tubuhnya basah kuyup oleh hujan yang semakin deras. Air mata dan hujan bercampur,
tak ada yang bisa ia bedakan. Jantungnya berdebar kencang. Ia duduk di anak tangga sebuah gedung kosong, mencoba mengatur napas. Tapi pikirannya semakin kacau. Ini bisa mengubah semuanya, pikirnya. Ibuku bisa sembuh. Tapi apakah itu benar-benar jalan yang harus aku ambil? Dia membuka dompet itu perlahan, melihat isi di dalamnya. Segepok uang tunai tersusun rapi, ada beberapa lembar 100 ribuan yang terikat karet, dan beberapa lembar lainnya di sisi yang berbeda. Selain uang, ada kartu identitas, kartu ATM, dan sebuah kartu nama yang bertuliskan Rania Hairunisa, CEO Hairun Group. Nama itu mengingatkannya bahwa ini bukan sembarang dompet. Wanita itu jelas memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan dirinya. Namun, semakin ia menatap uang itu, semakin berat perasaan di dadanya. Apakah benar ia bisa menggunakannya? Tak bisa dipungkiri, Daffa merasa terjerat oleh keadaan. Ibunya di rumah, lemah, terbaring di ranjang. Kalau uang ini ia gunakan, ibunya bisa sembuh. Tapi, apakah itu benar-benar jalan yang benar? Apakah uang itu miliknya untuk diambil? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku menipu diriku sendiri jika aku ambil uang ini? Pikirnya dalam kebingungannya. Daffa teringat kata-kata ibunya yang selalu ia dengar saat mereka menghadapi kesulitan. Nak, kalau kamu merasa lapar, lebih baik minum air putih saja daripada mengambil yang bukan hak kita. Kata-kata itu selalu mengingatkan Daffa bahwa dalam kehidupan, kejujuran dan kesabaran adalah segalanya. Meskipun hidup penuh dengan tantangan, jika kita memilih jalan yang benar, maka Allah akan memberi jalan. Dengan gemetar, Daffa menutup dompet itu dan memejamkan mata. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk memilih yang benar. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan sekadar tentang uang, tapi tentang prinsip yang sudah ditanamkan oleh ibunya sejak ia kecil. Perlahan, Daffa bangkit dan melangkah menuju jalan. Meskipun ia merasa lelah, lapar, dan hampir kehilangan harapan, langkahnya semakin mantap. Ia tahu, jika ia tetap berpegang pada kejujuran, Allah akan menunjukkan jalan yang lebih baik. Ia harus mencari wanita itu dan mengembalikan dompet itu, tidak peduli apa yang harus ia korbankan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat dari sebelumnya. Daffa bertekad untuk mengembalikan dompet itu, meski ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Ia melangkah menuju gedung megah tempat Selin bekerja, dan meskipun ia merasa tak pantas berada di sana, ia tahu ia harus melakukannya. Di depan gedung itu, suasana semakin mewah. Lantai marmer dan kaca besar menyambutnya dengan dingin. Namun, Daffa tidak merasa gentar. Ia bertekad. Di dalam hatinya hanya ada satu tujuan, mengembalikan apa yang bukan miliknya. Dengan langkah yang tegas, ia memasuki gedung itu, meski dunia sekitarnya terasa asing baginya. Saat ia tiba di meja resepsionis, ia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Selin. Petugas di sana memandangnya dengan tatapan curiga, tetapi tidak ada yang menghentikan langkah Daffa. Beberapa menit kemudian, dua petugas keamanan menghampirinya dan membawanya ke pojok lobi. Kegelisahan di dalam hati Daffa semakin membesar. Semua orang di sekitar mulai memperhatikannya. Tetapi ia tetap teguh. Ia hanya ingin mengembalikan dompet itu, tidak lebih, tidak kurang. Saya menemukan dompet ini di jalan. Saya hanya ingin mengembalikannya, kata Daffa dengan suara pelan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita turun dari lantai atas. Selin muncul dengan wajah elegan dan tegas. Tanpa banyak kata, ia melihat dompet itu dan mengamatinya dengan pandangan yang sulit dipahami. "Kamu tahu berapa banyak uang ini?" tanyanya pelan. Daffa hanya menggelengkan kepala. "Saya tidak menghitungnya. Saya takut jika saya melihatnya lebih lama, niat saya bisa berubah." Selin terdiam. Raut wajahnya berubah, ada keheranan yang mendalam. "Kamu tahu, banyak orang di posisi kamu pasti langsung pergi dengan uang ini, tapi kamu justru memilih untuk mengembalikannya," katanya pelan, seolah mencoba memahami keputusan Daffa yang tak biasa. Namun, Daffa hanya bisa menjawab dengan satu kalimat yang tulus. "Bukan hak saya, Bu. Ini bukan rezeki saya." Selin terdiam sejenak, matanya berbinar, seolah ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya yang baru ia sadari. Dalam dunia yang penuh dengan keserakahan ini, sikap Daffa adalah hal yang langka.
Dan bagi Daffa, kejujuran yang ia jaga adalah segalanya. Namun, apakah keputusan ini akan mengubah hidupnya? Apa yang akan terjadi setelah ia mengembalikan dompet itu? Dunia yang sebelumnya terasa penuh dengan penolakan, kini seolah menawarkan sebuah kesempatan yang tak terduga. Daffa tak tahu. Tetapi satu hal yang ia yakini adalah, ia telah memilih jalan yang benar. Setelah menyerahkan dompet itu, Daffa merasa sedikit lega. Namun, di dalam hatinya, masih ada gelombang kegelisahan yang tak bisa ia hilangkan begitu saja. Apa yang akan terjadi sekarang? Pikirnya. Apakah wanita itu akan mempercayai kejujuranku? Atau mungkin, ia akan menganggapku aneh? Beberapa saat setelah mengembalikan dompet, Selin mengangguk dengan raut wajah yang penuh pemikiran. Tanpa berkata apa-apa, ia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membiarkan Daffa duduk. Tentu saja, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi Selin telah menaruh perhatian lebih pada pria miskin ini. Beberapa menit kemudian, Selin kembali menghampiri Daffa. "Terima kasih, Mas," katanya, suaranya lembut, namun penuh makna. "Bukan banyak uang yang bisa saya beri, tetapi saya ingin membantu Anda, jika Anda bersedia." Daffa terdiam. "Maksud ibu?" tanyanya bingung. Selin mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah amplop putih yang tampak rapi. "Saya ingin memberikan bantuan untuk ibu Anda. Saya tahu kondisi ibu Anda pasti membutuhkan perawatan yang lebih baik. Jika Anda menerima uang ini, saya akan merasa tenang. Ini bukan sekadar bantuan, tapi juga bentuk rasa terima kasih saya." Daffa merasa dadanya sesak. Uang yang ditawarkan oleh Selin sangat besar, lebih dari cukup untuk merawat ibunya hingga sembuh. Namun, hati nuraninya berbicara keras. "Tidak, Bu," jawabnya tegas. "Saya tidak bisa menerima uang ini. Saya takut kalau niat saya berubah. Ibu saya selalu mengajarkan saya untuk hidup dengan kejujuran." Raut wajah Selin sedikit berubah. "Mas Daffa, tidak ada yang salah dengan menerima bantuan ketika Anda dalam kesulitan," ujarnya dengan pelan, namun matanya tetap menatap penuh perhatian. "Bukan uangnya yang saya khawatirkan, tapi nilai dari kejujuran yang telah Anda tunjukkan. Kejujuran seperti ini sangat langka." Daffa menghela napas panjang. Ia menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Saya hanya ingin ibu saya sembuh, Bu," katanya pelan. "Saya tidak meminta lebih, hanya ingin hidup dari keringat sendiri." Namun, Selin tidak menyerah. "Baiklah, jika Anda menolak uang itu, saya akan bantu ibu Anda dengan cara lain," ujarnya sambil tersenyum lembut. "Saya tahu Anda menolak karena takut niat Anda berubah. Tapi saya akan memastikan ibu Anda mendapatkan perawatan terbaik." Daffa terdiam. Ia tidak tahu bagaimana caranya untuk menolak lebih jauh, tetapi ia merasa tidak bisa menutup hatinya terhadap kebaikan yang datang begitu tulus dari Selin. Meski ia menolak, ada perasaan yang berbeda muncul di dalam hatinya. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan, rasa haru yang datang begitu tiba-tiba. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu berubah menjadi hening. Mereka berdua hanya saling menatap, namun tak ada kata-kata lagi yang terucap. Daffa merasa aneh. Selama ini ia hidup dengan segala keterbatasannya, dan sekarang, ia dihadapkan pada situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Selin akhirnya berdiri, mengangkat wajahnya dan berkata, "Saya mengerti keputusan Anda, Mas Daffa. Mungkin di lain waktu, jika Anda membutuhkan bantuan, Anda tahu harus kemana." Dengan satu gerakan tangan, Selin melangkah pergi, meninggalkan Daffa yang masih berdiri di tengah lobi megah itu. Tak ada perasaan bangga di dalam dirinya, hanya rasa takut dan kekosongan yang perlahan mulai mengisi hatinya. Langkah Selin terdengar samar di kejauhan, sementara Daffa hanya bisa berdiri di tempat, merenung. Apakah ia telah membuat keputusan yang benar? Apakah kejujuran yang ia pilih benar-benar akan membawanya ke jalan yang lebih baik? Di luar gedung mewah itu, hujan perlahan mulai reda, tetapi Daffa masih merasakan kekosongan yang mendalam. Ia kembali ke rumahnya dengan pikiran yang penuh. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang jelas, hidupnya kini telah berubah. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Daffa tidak tahu, namun takdir telah menyiapkan kejutan yang tak terduga untuknya.
Kehidupan yang ia jalani sekarang bukan lagi kehidupan yang penuh kesulitan dan kekecewaan. Ada cahaya baru yang mulai menyinari jalannya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Selin berjalan dengan lambat. Daffa kembali ke rutinitasnya yang sederhana, namun ada rasa yang berbeda di dalam dirinya. Ia mulai merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun hidupnya tetap penuh dengan tantangan. Setiap pagi, ia tetap berjalan ke pasar kecil untuk mencari pekerjaan, mencuci mobil, atau membantu tetangga, berharap ada pekerjaan yang bisa memberi sedikit uang untuk membeli makanan. Namun, meski hidupnya penuh dengan kerja keras dan perjuangan, pikirannya sering melayang pada pertemuan dengan Selin. Apakah kejujuran yang aku pilih benar-benar jalan yang tepat? Seringkali ia bertanya-tanya dalam hati. Ia menolak bantuan uang yang diberikan Selin, tetapi masih ada rasa ragu yang menghantui. Kejujuran itu memang berat, tetapi ia merasa itulah jalan yang harus ia pilih. Suatu sore, setelah seharian penuh bekerja, Daffa kembali ke rumahnya. Ia lelah, namun rasa cemas tak bisa ia hindari. Di depan pintu rumahnya, ia terkejut melihat sebuah mobil berhenti. "Siapa ini?" gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan seorang pria mengenakan jas hitam keluar dari mobil tersebut. Pria itu menghampiri Daffa dengan langkah tegas. "Mas Daffa, kami ingin berbicara dengan Anda," katanya. "Kami dari perusahaan Hairun Group." Daffa semakin bingung. "Dari perusahaan Hairun Group? Untuk apa?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis. "Kami datang atas permintaan Ibu Selin. Kami ingin menawarkan Anda sesuatu yang tak terduga." Daffa terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Pria itu melanjutkan, "Ibu Selin sangat terkesan dengan kejujuran Anda. Karena itu, kami ingin mengundang Anda untuk bekerja bersama kami." "Bekerja bersama kalian? Tapi saya tidak punya pengalaman apa-apa, saya hanya seorang pemuda yang bekerja serabutan." Daffa merasa semakin bingung, namun pria itu menjelaskan lebih lanjut. "Ibu Selin percaya bahwa Anda memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kemampuan. Integritas Anda, kejujuran Anda, itu yang lebih penting." Akhirnya, pria itu menyerahkan sebuah surat undangan yang terlihat resmi dan elegan. "Ini adalah tawaran kerja dari Selin. Kami ingin Anda bergabung dalam program sosial perusahaan kami untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tugas Anda sederhana, tapi penuh arti. Kami membutuhkan orang dengan prinsip yang kuat seperti Anda." Daffa memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ia merasa dunia seakan berhenti sejenak. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana Selin bisa menaruh kepercayaan padanya? "Kami paham kalau ini sangat mendadak, tapi kami harap Anda bisa memikirkan hal ini. Program ini sangat penting, dan kami membutuhkan seseorang yang tidak hanya cerdas, tapi juga tulus." Daffa merasa bingung dan ragu. "Tapi, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di perusahaan sebesar itu." Pria itu tersenyum lagi. "Tidak perlu khawatir, Mas. Kami akan memberikan pelatihan. Yang penting, Anda memiliki integritas dan hati yang bersih. Itu yang kami butuhkan." Hari itu, Daffa pulang ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Sebuah tawaran yang tak pernah ia bayangkan muncul begitu saja di hadapannya. "Apakah aku harus menerima ini? Aku tak ingin hidup bergantung pada orang lain," pikirnya. Namun, dalam hati, ia merasa tergerak. "Ini mungkin jalan yang Allah siapkan untukku. Sebuah kesempatan yang datang setelah aku memilih kejujuran." Keesokan harinya, Daffa menghubungi pria dari Hairun Group dan mengatakan bahwa ia bersedia menerima tawaran itu. Ternyata, keputusan Daffa untuk tetap mengikuti kata hatinya, menolak uang dari Selin dan memilih kejujuran, membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dalam beberapa bulan setelahnya, Daffa mulai bekerja di Hairun Group. Ia ditugaskan untuk memimpin tim distribusi bantuan di daerah-daerah yang membutuhkan. Meskipun ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi itu, Daffa menjalani tugasnya dengan sepenuh hati. Ia menyapa setiap orang dengan hormat, selalu mencatat setiap bantuan yang disalurkan dengan jujur, dan memastikan bahwa semuanya sampai ke tangan yang tepat. Setiap sore, ia pulang dengan perasaan puas, meskipun tak ada uang yang banyak ia bawa pulang. Namun, yang ia rasakan berbeda. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki arti yang lebih besar.
Kejujuran itu memang tak bisa dibeli, tapi ia akan membawa kita ke tempat yang lebih baik, pikirnya. Tentu saja, tidak semua orang mengerti keputusan Dava, tetapi semakin hari semakin banyak yang menaruh hormat padanya. Bahkan, Selin sendiri beberapa kali mengunjungi Dava di daerah tempat ia bekerja. "Mas Dava, saya tidak pernah menyangka Anda akan memilih jalan ini," katanya suatu hari, sambil menatapnya dengan mata yang penuh rasa kagum. "Saya bangga bisa bekerja dengan Anda." Namun, Dava tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Ia tetap rendah hati, tidak pernah lupa dengan prinsip hidupnya. Di rumah kecilnya, di samping ibunya yang kini semakin sehat, ia selalu mengingat satu kalimat yang ibunya ajarkan. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri. Seiring berjalannya waktu, Dava semakin membiasakan diri dengan kehidupan barunya di Hairun Group. Pekerjaannya yang awalnya terasa asing dan penuh tantangan kini mulai ia nikmati. Setiap hari, ia turun langsung ke lapangan, bertemu dengan orang-orang yang hidup dalam kesulitan, memberikan bantuan yang mereka butuhkan, dan mendengarkan cerita-cerita yang membuat hatinya semakin kuat dalam memegang prinsip kejujuran. Namun, meskipun ia semakin nyaman dengan pekerjaannya, Dava masih merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Meskipun hidupnya mulai lebih baik, ia selalu teringat pada Selin dan kebaikannya yang tanpa pamrih. Ia merasa ada utang yang harus ia bayar, meskipun bukan dalam bentuk uang atau materi. Selin telah memberikan kepercayaan dan kesempatan besar dalam hidupnya, dan itu lebih berarti baginya daripada segala kekayaan yang pernah ia impikan. Suatu hari, setelah selesai menyalurkan bantuan di sebuah desa terpencil, Dava menerima telepon dari Selin. "Mas Dava, saya ingin mengajak Anda ke suatu tempat." Suara Selin terdengar penuh kehangatan di ujung telepon. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Dava merasa sedikit cemas. "Ada apa, Bu?" tanyanya. "Tenang saja, Mas. Tidak ada yang buruk. Saya hanya ingin berbicara tentang langkah selanjutnya." Beberapa hari kemudian, Dava bertemu dengan Selin di sebuah restoran mewah di pusat kota. Tempat itu kontras dengan kehidupannya yang sederhana. Selin menyambutnya dengan senyuman dan mempersilakan Dava duduk. "Mas Dava, saya ingin berbicara tentang masa depan Anda," kata Selin, membuka percakapan. "Kami sangat terkesan dengan bagaimana Anda menjalani hidup dengan penuh integritas. Kami merasa Anda adalah sosok yang tepat untuk memimpin program sosial kami ke depan. Kami ingin Anda memimpin tim kami secara keseluruhan, bukan hanya di lapangan, tetapi di seluruh perusahaan." Dava terkejut, kata-kata Selin terasa seperti mimpi. "Tapi saya hanya seorang pemuda biasa, Bu. Saya tidak tahu apa-apa tentang dunia perusahaan besar seperti ini." Selin tersenyum, "Justru itulah yang kami butuhkan. Kami membutuhkan seseorang yang tahu bagaimana hidup di bawah, yang tahu bagaimana sulitnya hidup, bukan hanya seorang eksekutif yang tahu tentang angka dan keuntungan. Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang benar-benar kesulitan. Itu lebih penting daripada hanya memiliki kemampuan akademis atau pengalaman kerja." Dava terdiam. Tawarkan ini begitu besar, tapi di dalam hatinya, ia merasa berat. "Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak ingin merubah siapa diri saya. Saya takut dengan tanggung jawab sebesar itu." Selin mengangguk pelan. "Saya mengerti, Mas. Tapi kadang kita harus berani keluar dari zona nyaman kita untuk melakukan kebaikan yang lebih besar. Saya yakin Anda bisa." Dengan ragu, Dava akhirnya menerima tawaran itu. Meskipun hatinya merasa berat, ia tahu bahwa kesempatan ini bisa memberinya lebih banyak peluang untuk membantu orang-orang seperti dirinya dulu. "Baik, Bu. Saya akan mencoba," jawabnya dengan suara yang penuh keyakinan, meski di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan. Hari-hari berikutnya, Dava memulai peran barunya. Selin memberi kepercayaan penuh padanya untuk mengelola program-program sosial besar yang dimiliki perusahaan. Ia dilibatkan dalam perencanaan dan eksekusi berbagai proyek yang bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu. Dava yang sebelumnya hanya mengenal hidup dengan perjuangan sendiri, kini harus memimpin tim yang besar dengan segala tantangannya. Namun, Dava tidak pernah melupakan prinsipnya yang paling penting, kejujuran. Dalam setiap keputusan yang ia buat, ia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap berpijak pada nilai-nilai yang benar.
Meskipun kini ia memiliki akses lebih banyak terhadap kekayaan dan kemewahan, hatinya tetap sederhana. Dalam waktu singkat, Daffa berhasil membawa perubahan besar dalam program sosial perusahaan. Masyarakat yang dulu hidup dalam kesulitan kini mulai merasakan manfaat dari proyek-proyek yang ia pimpin. Selin tak henti-hentinya memberikan pujian atas kerja kerasnya, namun Daffa tetap rendah hati. Ia tahu, segala pencapaiannya tak lepas dari doa ibunya dan kekuatan Allah yang selalu menuntunnya. Di rumah, Daffa kembali menemukan kedamaian yang dulu hilang. Maksiti, ibunya, kini semakin sehat. Setiap kali ia pulang setelah bekerja, ia melihat ibunya tersenyum, meski masih dalam kondisi yang lemah. Mereka duduk bersama, berbincang tentang hari-hari yang dilalui, dan Daffa merasa kebahagiaan sejati ada di situ, bukan pada uang atau kesuksesan, tapi pada keberanian untuk menjaga prinsip hidup. Seiring berjalannya waktu, Daffa semakin mantap menjalani kehidupannya yang baru. Setiap hari, ia semakin yakin bahwa pilihan untuk tetap hidup dengan kejujuran adalah jalan yang benar. Tugasnya sebagai pemimpin program sosial di Hairun Group berjalan dengan sangat baik. Banyak orang yang terbantu, dan keberhasilan program-program sosial yang ia kelola menjadi sorotan positif di masyarakat. Keberhasilan ini, meskipun didukung oleh banyak pihak, tetap menjadi kebanggaan terbesar Daffa karena ia tahu, semua itu dimulai dari kejujuran yang ia pegang teguh. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Terkadang, Daffa merasa beban yang ia pikul semakin berat. Ia merasa semakin terisolasi dari kehidupan lamanya, kehidupan yang sederhana, dan kehidupan yang penuh dengan kejujuran tanpa pamrih. Di dunia yang baru ini, banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak keputusan yang harus diambil, dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Daffa tahu bahwa ia berada di titik yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Namun ia tidak ingin melupakan siapa dirinya yang sebenarnya. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di kantor, Selin mendatanginya dengan ekspresi yang serius. "Mas Daffa, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan," kata Selin dengan nada yang lebih berat dari biasanya. Daffa terkejut, merasa cemas. "Ada apa, Bu?" Selin menatapnya lama sebelum akhirnya membuka suara. "Kami mendapat kabar buruk dari salah satu cabang perusahaan. Ternyata, ada beberapa pihak yang mencoba mengalihkan dana program sosial untuk kepentingan pribadi. Itu sangat mengejutkan, karena orang-orang ini sangat dekat dengan kita. Kami butuh orang yang bisa mengungkapkan kebenaran tanpa takut." Daffa merasa terkejut dan sedikit cemas. Ia tahu bahwa masalah ini tidak bisa dianggap remeh. "Apa yang bisa saya lakukan, Bu?" tanyanya. Selin menghela napas panjang. "Kami ingin Anda memimpin penyelidikan ini. Anda tahu, Mas Daffa, Anda yang paling tepat untuk menangani masalah ini. Kejujuran dan integritas yang Anda miliki adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang atau jabatan." Daffa merasa terombang-ambing. Ia tahu tugas ini bukanlah hal yang mudah. Ia akan menghadapi banyak tekanan, dan mungkin juga ancaman dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Tapi di sisi lain, ia merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kejujuran benar-benar bisa mengalahkan segala hal, bahkan di dunia yang penuh dengan kepentingan dan kedengkian. "Saya akan lakukan yang terbaik, Bu. Tapi saya ingin melakukan ini dengan cara yang benar. Saya tidak akan mengorbankan prinsip saya." Selin tersenyum tipis. "Itulah yang saya harapkan dari Anda, Mas Daffa." Hari-hari berikutnya, Daffa mulai menyelidiki kasus tersebut. Ia bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang diperlukan. Semua orang di sekitar Daffa menganggapnya sebagai sosok yang sangat tegas dan penuh integritas. Namun, ia tahu bahwa proses ini akan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Ia tidak hanya berhadapan dengan mereka yang berusaha mencuri dana, tetapi juga dengan sistem yang sudah terjalin begitu rapat dan kuat. Namun, di setiap langkah yang diambilnya, Daffa tetap berpijak pada prinsip-prinsip yang telah ia tetapkan dalam hidupnya. Kejujuran tetap menjadi pedoman utama dalam semua keputusan yang ia buat. Ia tidak pernah ragu untuk melaporkan apa yang ia temukan, meskipun itu berarti berhadapan dengan banyak pihak yang memiliki kepentingan besar. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang kerjanya, perasaan cemas dan lelah menyelimuti dirinya. Apakah ini jalan yang benar? Apakah ini benar-benar apa yang Allah inginkan? Ia bertanya pada dirinya sendiri.
Namun, tak lama setelah itu, ia teringat akan ibunya yang selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam dirinya. Ia teringat akan kata-kata ibunya, kejujuran tidak akan pernah salah, meskipun dunia tidak memahaminya. Dengan tekad yang bulat, Daffa melanjutkan penyelidikan. Ia mengungkapkan kebenaran di balik penyalahgunaan dana sosial perusahaan. Ternyata, beberapa orang yang sangat dekat dengan perusahaan telah menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketika bukti-bukti itu ditemukan dan diserahkan ke pihak berwenang, Daffa merasa ada sebuah beban besar yang terangkat dari pundaknya. Keesokan harinya, Celine mengundangnya ke kantornya. "Mas Daffa, saya sangat bangga dengan Anda," katanya. "Penyelidikan ini telah membawa perubahan besar, dan berkat kejujuran Anda, perusahaan ini kini kembali berada di jalur yang benar." Daffa merasa tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebahagiaan dan ketenangan yang ia rasakan. Meskipun keberhasilannya membawa perubahan besar bagi perusahaan, ia tetap tahu bahwa yang paling penting adalah menjaga integritas dan kejujuran yang telah ia pilih sejak awal. Hari itu, Celine menatapnya dengan rasa kagum yang mendalam. "Saya selalu percaya bahwa kejujuran dan integritas adalah kunci untuk meraih kesuksesan sejati, Mas Daffa. Anda telah membuktikannya." Namun, bagi Daffa, perjalanan ini bukan hanya tentang keberhasilan dalam pekerjaan. Ia tahu bahwa jalan hidupnya yang sebenarnya adalah jalan yang penuh dengan ujian, dan setiap ujian itu adalah kesempatan untuk menjaga prinsip hidup yang telah ia tentukan. Setelah berhasil mengungkap penyalahgunaan dana di Hairun Group, kehidupan Daffa tidaklah langsung kembali seperti sebelumnya. Meskipun banyak yang mengaguminya, ia merasa seperti baru saja memulai perjalanan yang jauh lebih panjang dan penuh tantangan. Keberhasilannya membawa perubahan besar, namun ia tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah berhenti menguji integritasnya. Setiap hari, Daffa bekerja keras menjalankan tugasnya. Meskipun program-program sosial yang ia pimpin berjalan lancar, tekanan dari pihak luar semakin meningkat. Celine terus mendukungnya, tetapi ia bisa merasakan ada yang berbeda di dalam dirinya. Setiap malam, ia selalu merenung, merasakan beban yang semakin berat. Ia merasa semakin terisolasi, semakin jauh dari dunia yang dulu ia kenal. Namun, ada sesuatu yang selalu mengingatkannya bahwa apa yang ia lakukan adalah jalan yang benar. Ibunya yang kini semakin sehat, selalu menjadi sumber kekuatannya. Setiap kali ia pulang ke rumah, ibunya memberikan senyuman penuh kasih, mengingatkan bahwa kejujuran dan kerja keras adalah hal yang tak akan pernah sia-sia. Setiap senyum ibunya, setiap kata-kata bijaknya, menjadi energi yang menggerakkan langkah Daffa. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di kantor, seorang pria berpakaian rapi datang menemui Daffa. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Aditya, seorang pengusaha yang memiliki banyak koneksi di dunia bisnis. "Mas Daffa," katanya, "saya mendengar banyak tentang Anda. Kejujuran Anda menginspirasi banyak orang. Bahkan kami sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Anda." Daffa merasa sedikit cemas mendengar kalimat itu. "Bekerja sama? Apa maksud Anda?" tanyanya. Aditya tersenyum. "Kami sedang merancang sebuah proyek besar, sebuah inisiatif sosial yang bisa menyentuh lebih banyak orang. Kami ingin Anda terlibat dalam proyek ini, Mas Daffa. Kami tahu Anda memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan kami." Daffa merasa bingung. Proyek besar seperti ini bisa memberikan peluang yang sangat besar, tetapi ia tidak ingin terjebak dalam dunia yang hanya mengejar keuntungan. "Apa yang harus saya lakukan dalam proyek ini?" tanyanya dengan hati-hati. Aditya menjelaskan lebih lanjut bahwa proyek ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah miskin dan memperkenalkan teknologi yang bisa mengubah hidup masyarakat. "Kami percaya bahwa dengan latar belakang Anda yang sederhana, Anda bisa mengerti lebih dalam tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami ingin Anda memimpin proyek ini." Daffa merasa terjebak. Ia tahu ini adalah tawaran besar, tetapi ia tidak ingin kehilangan arah. Kejujuran dan integritasnya yang telah ia perjuangkan selama ini tidak boleh tergoda oleh tawaran besar apapun. Ia tahu betul bagaimana dunia ini seringkali menguji orang-orang dengan janji-janji manis. Setelah beberapa hari merenung, Daffa akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Celine. "Bu, saya merasa terhimpit. Ada tawaran besar untuk memimpin sebuah proyek sosial, tapi saya takut tujuan utamanya hanya untuk mencari keuntungan.
Saya tidak ingin mengorbankan prinsip saya, ungkap Dava dengan penuh kebingungan. Selin menatapnya dengan bijak. Mas Dava, saya tahu kamu tidak akan melupakan prinsipmu. Ini memang dunia yang penuh ujian, tapi tidak ada yang bisa merusak integritas yang sudah kamu bangun. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Dava merasa sedikit lega mendengar kata-kata Selin. Namun, ia tahu, ujian kali ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tidak hanya berhadapan dengan pihak yang berusaha meraih keuntungan, tetapi juga dengan keinginannya sendiri untuk membantu lebih banyak orang. Hari demi hari, Dava menjalani proyek itu dengan penuh hati-hati. Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap mengedepankan kejujuran dan kepentingan masyarakat. Namun, semakin lama ia terlibat dalam proyek itu, semakin terasa ada tekanan untuk mengubah tujuan dan arah dari proyek tersebut. Dava merasakan ada godaan yang kuat untuk mengikuti jalan yang lebih mudah, namun hati nuraninya terus menuntunnya untuk tetap berada di jalan yang benar. Di tengah kebingungannya, Dava kembali mengingat kata-kata ibunya, "Jika kamu merasa ragu, maka itulah saatnya kamu harus mendengarkan suara hati." Ia tahu, kejujuran itu tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang lain. Dengan tekad yang lebih kuat, Dava memutuskan untuk terus maju dan tetap setia pada prinsipnya. Tidak peduli seberapa besar godaan yang datang, ia tahu bahwa hanya dengan menjaga integritas, ia bisa tidur dengan tenang, tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Namun, keputusan yang ia buat kali ini tidak hanya mempengaruhi hidupnya, tetapi juga mengubah arah hidup orang lain. Dalam perjalanan panjang ini, Dava akhirnya menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang menjadi yang terbaik di dunia, tetapi menjadi yang terbaik di hati, dengan menjaga prinsip dan kejujuran dalam setiap langkah yang diambil. Meskipun dunia yang dikelilingi oleh Dava semakin penuh dengan peluang, tantangan, dan godaan, ia tidak pernah berhenti mempertanyakan apakah ia telah memilih jalan yang benar. Kejujuran yang ia pegang erat dalam hidupnya kini diuji lebih keras dari sebelumnya. Tawaran demi tawaran datang padanya, baik dari orang-orang yang tulus maupun dari mereka yang hanya mengincar keuntungan. Namun, satu hal yang selalu mengingatkan Dava untuk tidak tergoda adalah prinsip yang sudah ia tanamkan sejak dulu. Kejujuran dan integritas tak ternilai harganya. Salah satu hari, Dava menerima sebuah undangan dari Selin untuk menghadiri acara besar perusahaan di gedung mewah. Tentu saja, bagi seorang pemuda yang pernah hidup dalam keterbatasan seperti Dava, acara semacam itu adalah hal yang sangat jarang terjadi. Namun, Dava tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan kerja dengan Selin dan orang-orang penting lainnya, yang bisa memberi dampak positif pada proyek sosial yang ia jalankan. Namun, saat ia sedang bersiap-siap untuk acara itu, sebuah perasaan tak nyaman mulai menyelimuti hatinya. Apakah ini adalah ujian besar lainnya? Apakah aku bisa tetap berada di jalan yang benar? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya. Sesampainya di gedung acara, Dava merasa terintimidasi oleh kemewahan sekitarnya. Lantai marmer, lampu kristal yang berkilauan, dan para tamu yang mengenakan pakaian formal dan berkelas, semua itu terasa sangat asing baginya. Ia merasa seperti seorang anak kampung yang tersesat di dunia yang sangat berbeda. Namun, ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia harus tetap menjaga sikap dan prinsip yang selama ini ia pegang. Setelah beberapa saat, Selin datang menghampiri Dava dengan senyuman. "Mas Dava, senang sekali Anda bisa datang," katanya dengan hangat. "Saya berharap acara ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua." Dava tersenyum ragu, "Terima kasih, Bu. Saya merasa sangat terhormat bisa diundang." Namun, di dalam hati, ia merasa semakin jauh dari dunia yang dahulu ia kenal. Acara itu berlangsung dengan penuh kemewahan. Pembicara-pembicara terkenal, makanan yang mewah, dan hiburan yang luar biasa. Dava hanya duduk diam, merenung, dan mencoba menemukan kedamaian di tengah segala kemewahan ini. Ia tahu, dunia ini begitu penuh dengan perbedaan antara mereka yang memiliki dan mereka yang tak punya. Namun, ia juga tahu bahwa kejujuran dan prinsip hidup yang sederhana adalah harta yang tak ternilai. Di tengah acara, seseorang mendekatinya. "Mas Dava, saya dengar Anda sangat berhasil di proyek sosial yang Anda pimpin. Kami sangat ingin Anda bergabung dengan tim kami untuk mengelola beberapa proyek besar lainnya," kata seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Rama, seorang pengusaha yang dikenal dengan jaringan luasnya di dunia bisnis.
Daffa merasa cemas, tetapi juga bingung. Tawaran seperti ini bisa memberi banyak manfaat bagi masyarakat yang dibantunya, tetapi ia tahu ada bahaya di balik godaan tersebut. "Terima kasih atas tawarannya, Pak Rama," jawab Daffa dengan hati-hati. "Namun, saya harus memastikan bahwa setiap keputusan yang saya ambil tetap sesuai dengan prinsip hidup saya." Rama tersenyum lebar. "Tentu saja, kami menghormati prinsip Anda, Mas Daffa. Kami hanya ingin melihat Anda berkembang lebih jauh." Namun, di dalam hatinya, Daffa merasa berat. Ia tahu bahwa semakin besar dunia yang ia masuki, semakin banyak ujian yang harus dihadapi. Dunia yang penuh dengan godaan ini seakan ingin menariknya keluar dari jalur yang benar, dan ia merasa semakin terombang-ambing di antara dua dunia yang berbeda. Saat acara berakhir, Daffa berjalan keluar dari gedung itu dengan perasaan bingung. Ia tak tahu apakah yang ia lakukan selama ini sudah cukup, atau apakah ia harus melangkah lebih jauh lagi. Di tengah kebingungannya, ia kembali teringat pada Maksiti, ibunya yang selalu mengajarkan prinsip hidup yang sederhana. "Nak, apapun yang terjadi, jangan pernah menjual kejujuranmu. Itu lebih berharga dari segala kekayaan di dunia." Daffa merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu dalam benaknya. Ia tahu, meskipun dunia ini penuh dengan ujian, kejujuran tetap akan menuntun jalannya. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia yakin bahwa selama ia tetap setia pada prinsipnya, Allah akan membukakan jalan yang terbaik. Dengan langkah yang mantap, Daffa melangkah pulang, membawa semua kebingungan dan keputusan besar yang harus ia hadapi. Namun, di dalam dirinya, ada keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil dengan hati yang tulus dan prinsip yang kuat, akan selalu membawa pada kebaikan yang lebih besar. Malam itu, saat Daffa pulang setelah menghadiri acara mewah, perasaan campur aduk terus mengganggunya. Langkahnya terasa berat, seolah ada beban yang semakin hari semakin menggerogoti dirinya. Meski ia tahu kejujuran yang ia pegang akan membimbingnya, namun godaan dan kesempatan besar yang datang padanya terus menguji keteguhannya. Sesampainya di rumah, Maksiti sedang duduk di kursi kayu sederhana di ruang tamu. Wajah ibunya yang dulu lemah kini terlihat lebih segar. Senyum tipis di wajahnya menghangatkan hati Daffa yang merasa lelah dan penuh kebingungan. "Mah, bagaimana kabarmu hari ini?" tanya Daffa, duduk di samping ibunya dan menggenggam tangan tua yang kini terasa lebih kuat. Maksiti tersenyum lemah. "Mak sehat, Nak. Kamu bagaimana? Kelihatannya lelah sekali." Daffa menarik napas panjang. "Ya, Mah. Banyak yang harus kupikirkan." Ia diam sejenak, tidak tahu bagaimana memulai. Setelah beberapa saat, ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Mak, aku ditawari pekerjaan besar. Proyek sosial yang akan menyentuh lebih banyak orang. Tapi aku juga merasa ragu." Maksiti menatapnya dengan penuh kasih. "Nak, apapun yang kamu pilih, pastikan itu adalah keputusan yang datang dari hati. Jangan pernah tergoda oleh kemewahan atau janji manis yang datang begitu saja. Kejujuran dan kesederhanaan itu harta yang tak ternilai." Daffa memejamkan mata, meresapi kata-kata ibunya. Ia tahu, ibunya selalu bijaksana dalam memberikan nasihat, meski hidupnya penuh dengan keterbatasan. Tetapi di balik kesederhanaan itu, ada kekuatan yang luar biasa. Malam itu, Daffa berbaring di kasur, menatap langit-langit rumahnya yang sederhana. Ia mulai merenung, menyusun kembali pikirannya yang berantakan. Apakah aku terlalu keras pada diriku sendiri? Apakah memilih jalan yang lebih besar untuk membantu orang lain adalah keputusan yang salah? Pikirnya dalam hati. Pagi harinya, ia memutuskan untuk kembali bertemu dengan Selin. "Bu, saya ingin mendiskusikan tawaran yang saya terima," ujarnya, suaranya terdengar lebih mantap dari sebelumnya. "Saya merasa ini adalah kesempatan besar, tapi saya harus memastikan bahwa ini adalah jalan yang benar." Selin mengangguk dengan penuh pengertian. "Mas Daffa, saya tahu kamu sangat hati-hati dengan setiap langkahmu. Saya hanya ingin kamu tahu, proyek ini bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang memberi dampak positif pada masyarakat. Tapi saya juga ingin kamu merasa nyaman dengan keputusanmu." Perasaan Daffa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata Selin. Ia merasa, meskipun proyek ini besar, tetap ada tempat untuk menjaga integritas dan kejujuran yang ia perjuangkan. "Baiklah, Bu. Saya akan terima tawaran itu, tetapi dengan satu syarat.
Kita harus selalu memastikan bahwa segala yang dilakukan tetap mengutamakan kebaikan bagi orang banyak, bukan hanya keuntungan semata. Selin tersenyum lebar. Mas Daffa, itulah yang saya harapkan dari Anda. Kami membutuhkan orang seperti Anda untuk memastikan program ini berjalan dengan benar. Dengan keputusan itu, Daffa akhirnya merasa lega. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Tetapi ia yakin bahwa kejujuran dan integritas yang ia pegang akan selalu membimbingnya. Kini, Daffa siap menghadapi tantangan baru, dengan lebih banyak kesempatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, tanpa harus mengorbankan prinsip hidupnya. Setelah beberapa minggu, proyek besar itu dimulai. Daffa memimpin tim yang terdiri dari berbagai ahli di bidangnya. Ia memastikan setiap langkah yang mereka ambil tetap sejalan dengan nilai-nilai yang ia percayai. Meskipun seringkali dihadapkan dengan masalah yang sulit, Daffa tidak pernah melupakan prinsipnya untuk tetap jujur dan bertanggung jawab. Suatu hari, ketika proyek itu telah berjalan cukup lama, Selin mengundang Daffa untuk berbicara di depan sejumlah eksekutif perusahaan. Mas Daffa, kami sangat bangga dengan hasil kerja Anda selama ini. Anda telah menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas bisa mengubah dunia, bahkan dalam dunia yang penuh dengan godaan ini, kata Selin di depan banyak orang. Daffa berdiri dengan tenang, tanpa merasa lebih dari siapapun. Ia hanya bisa tersenyum, menyadari bahwa meskipun ia tidak mencari penghargaan atau pujian, apa yang ia lakukan selama ini telah memberi dampak besar pada banyak orang. Namun, meskipun kesuksesan semakin terasa, di dalam hatinya, Daffa tetap tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil kini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang mempercayakan hidup mereka kepadanya. Kejujuran yang ia jaga selama ini adalah satu-satunya kompas yang membimbingnya. Malam hari, setelah kembali dari acara itu, Daffa duduk di samping ibunya, yang kini semakin sehat. Ia menggenggam tangan ibunya yang hangat, merasa damai. "Mak, semua ini bukan karena aku hebat, tapi karena aku memilih untuk mengikuti jalan yang benar," ucapnya dengan penuh rasa syukur. Mak Siti tersenyum sambil mengelus rambut Daffa. "Nak, hidup itu memang penuh ujian, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berdiri tegak meski banyak godaan. Kamu sudah memilih jalan yang benar, dan aku bangga padamu." Malam itu, di rumah kecil mereka, Daffa merasa damai. Tidak ada kemewahan atau pujian yang bisa melebihi kedamaian yang ia rasakan. Kejujuran dan integritasnya membawanya ke tempat yang lebih baik, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kehidupan Daffa berjalan dengan ritme yang semakin stabil. Proyek sosial yang ia pimpin semakin besar, dan dampaknya mulai dirasakan oleh banyak orang. Masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan kini mulai merasakan perubahan nyata. Jalan-jalan yang dulu rusak kini diperbaiki, akses ke pendidikan dan kesehatan semakin mudah, dan kehidupan masyarakat pun mulai membaik. Semua itu terjadi berkat kerja keras dan integritas yang Daffa jaga sejak pertama kali memutuskan untuk mengembalikan dompet yang bukan miliknya. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak berjalan lancar, Daffa tidak bisa menghindari perasaan cemas yang mulai menyelimuti hatinya. Terkadang, di tengah kesibukannya, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa kesuksesan yang ia raih kini membawa tanggung jawab yang semakin besar. Apakah ini semua benar-benar apa yang Allah inginkan untukku? Pertanyaan itu terus menghantuinya, terutama di malam-malam yang sepi. Suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang setelah pertemuan penting dengan para eksekutif perusahaan, Daffa mendengar suara yang familiar dari belakang. Ketika ia menoleh, ia terkejut melihat sosok yang tidak pernah ia duga. Selin sedang berdiri di belakangnya, mengenakan pakaian santai namun tetap terlihat elegan. "Mas Daffa, apakah kamu punya waktu untuk berbicara?" Suara Selin terdengar lebih lembut dari biasanya. Daffa berhenti dan melihatnya dengan penuh pertanyaan. "Ada apa, Bu? Kenapa Anda datang ke sini malam-malam seperti ini?" Selin tersenyum tipis, namun senyuman itu terasa berbeda, seolah ada beban berat di baliknya. "Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Ayo, kita berjalan sebentar." Mereka berjalan perlahan di sepanjang trotoar yang basah setelah hujan. Daffa merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Selin malam itu. Ia tidak seperti biasanya, yang penuh semangat dan penuh energi.
Ada sedikit kecemasan di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. "Mas Daffa, aku merasa ada yang belum selesai antara kita," kata Selin, setelah beberapa saat berjalan diam-diam. "Aku tahu kamu selalu memegang teguh prinsip hidupmu, dan aku sangat menghargai itu. Tapi ada hal yang aku belum ceritakan padamu sebelumnya. Hal ini mungkin akan mengubah segalanya." Daffa menatapnya dengan penasaran, namun juga sedikit khawatir. "Apa itu, Bu?" Selin berhenti sejenak dan menatap Daffa dengan pandangan yang dalam. "Mas Daffa, selama ini aku mengagumi kejujuran dan integritasmu. Namun, aku juga tahu, dunia ini tidak selalu memberi penghargaan untuk orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip. Aku sendiri, walaupun tampaknya memiliki segalanya, juga merasa terperangkap dalam sistem yang penuh dengan kompromi. Aku pernah melakukan hal-hal yang tidak sepenuhnya benar untuk mencapai tujuan." Daffa terkejut, "Tapi Anda selalu tampak begitu tegas dan penuh keyakinan." Selin mengangguk perlahan, "Itulah yang aku tunjukkan ke dunia. Tapi sebenarnya, di dalam hati, aku merasa kosong. Aku merasa seperti aku telah mengorbankan banyak hal untuk mencapai posisi ini. Aku takut jika aku terus hidup seperti ini, aku akan kehilangan siapa diriku sebenarnya." Malam itu, di bawah langit yang mendung, Daffa dan Selin berdiri bersama, berbicara tentang kehidupan mereka, tentang tantangan yang mereka hadapi, dan tentang bagaimana dunia seringkali memaksa mereka untuk membuat pilihan sulit. Namun, di antara semua pembicaraan itu, satu hal yang semakin jelas, mereka berdua sedang mencari jalan yang lebih baik. Selin mengakui bahwa ia merasa tersesat dalam hidupnya, sementara Daffa, meskipun penuh keyakinan, tetap merasa cemas tentang pilihan-pilihannya di masa depan. "Aku ingin belajar darimu, Mas Daffa," kata Selin dengan suara lembut. "Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa tetap teguh pada prinsip hidupmu, meskipun dunia ini penuh dengan godaan." Daffa terdiam sejenak, merenung. Ia tahu bahwa kejujuran bukanlah jalan yang mudah, tetapi ia merasa itu adalah satu-satunya jalan yang akan memberi kedamaian di hati. "Bu Selin, saya hanya mengikuti ajaran ibu saya. Kejujuran memang tidak selalu membawa kita pada kemudahan, tetapi setidaknya kita tidak perlu takut ketika menatap diri kita di cermin." Selin menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Saya tahu, Mas Daffa. Saya sudah banyak belajar dari keputusanmu, lebih banyak daripada yang saya pelajari selama bertahun-tahun ini." Setelah beberapa saat berjalan, Daffa merasa ada perubahan dalam dirinya. Pertemuan malam itu membuatnya menyadari sesuatu yang penting, bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Meskipun Selin tampak seperti orang yang kuat dan sukses, ternyata ia juga memiliki pergolakan batin yang sama. Mereka berdua, meskipun berbeda latar belakang, sebenarnya sedang berjuang untuk menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Pagi itu, Daffa bangun dengan perasaan yang lebih tenang. Perbincangan malam dengan Selin meninggalkan bekas yang dalam-dalam dirinya. Ia merasa ada pemahaman baru tentang dirinya dan dunia di sekitarnya. Terkadang, meskipun kita berpegang teguh pada prinsip hidup, dunia tidak selalu memberi kita jalan yang jelas. Namun, jika kita tetap mengikuti suara hati dan tetap teguh pada apa yang benar, maka jalan itu akan terbuka. Namun, meskipun hatinya lebih ringan, ada sebuah pertanyaan yang terus menghantui Daffa, apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Ia merasa bahwa meskipun banyak yang telah berubah dalam hidupnya, perasaan ragu masih saja menghantuinya. Apakah ia benar-benar berada di jalan yang tepat? Apakah kejujuran yang ia pilih memang membawa dampak positif bagi semua orang? Ataukah ia hanya menjadi sosok yang terjebak dalam ketidakpastian? Hari itu, setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, Daffa memutuskan untuk kembali ke rumah. Ibunya, Mak Siti, yang kini semakin sehat, sedang duduk di teras rumah mereka. Ia tersenyum melihat Daffa datang. "Nak, kamu kelihatan lebih tenang hari ini," kata Mak Siti dengan lembut. "Ada apa?" Daffa duduk di samping ibunya, memegang tangan tua yang kini terasa lebih kuat. "Mak, kadang saya merasa ragu. Saya merasa dunia ini penuh dengan godaan dan banyak orang yang ingin menarik saya ke jalur yang berbeda. Saya ingin terus membantu orang, tapi saya juga tidak ingin kehilangan siapa diri saya." Mak Siti tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Nak, hidup memang penuh dengan ujian. Dunia ini penuh dengan pilihan,
tetapi kamu selalu punya pilihan untuk tetap memilih yang benar. Yang penting adalah bagaimana kamu menjaga hatimu tetap bersih dan tidak tergoda oleh apapun yang bisa mengubah niatmu. Daffa menundukkan kepala, meresapi kata-kata ibunya. Ia tahu, kejujuran yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan yang benar. "Mak, saya takut. Saya takut jika saya terlalu banyak berpikir, saya akan kehilangan arah. Saya takut jika saya mulai terlalu banyak menginginkan, saya akan lupa dari mana saya berasal." Mak Siti menepuk lembut tangan Daffa. "Nak, selama kamu tidak pernah melupakan asal-usulmu, tidak akan ada yang bisa membuatmu kehilangan arah. Ingatlah, keberhasilan sejati datang dari hati yang tulus dan niat yang ikhlas." Malam itu, Daffa merasa sedikit lebih tenang. Kata-kata ibunya memberinya kekuatan untuk menghadapi segala ketidakpastian yang ada. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Kejujuran dan integritas yang ia jaga masih akan terus diuji. Tetapi sekarang, ia lebih yakin dari sebelumnya bahwa selama ia tetap berpegang pada prinsipnya, jalan yang benar akan terbuka. Beberapa hari kemudian, Daffa kembali bertemu dengan Selin. Mereka berbicara tentang perkembangan proyek sosial yang mereka jalankan. "Mas Daffa, saya senang sekali melihat kemajuan proyek ini. Tapi saya ingin tahu, bagaimana perasaanmu tentang semua ini?" tanya Selin, tampak lebih santai daripada sebelumnya. Daffa terdiam sejenak, merenung. "Perasaan saya campur aduk, Bu. Ada banyak tantangan, tapi saya merasa ini adalah jalan yang benar. Saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini, tapi saya percaya bahwa dengan menjaga niat yang baik, kita bisa membawa perubahan yang positif." Selin tersenyum, dan kali ini senyum itu terasa lebih tulus. "Saya benar-benar mengagumi Anda, Mas Daffa. Tidak banyak orang yang bisa tetap teguh pada prinsip mereka dalam dunia yang serba materialistis ini. Anda memberi saya harapan bahwa mungkin masih ada jalan keluar dari kebingungan saya." Daffa hanya tersenyum, merasa lebih lega. "Bu Selin, hidup ini penuh dengan pilihan. Tetapi, meskipun kita seringkali dihadapkan pada banyak godaan, saya yakin jika kita menjaga hati kita tetap bersih, kita akan menemukan jalan yang benar." Setelah pertemuan itu, Daffa merasa ada sesuatu yang berubah. Ia merasa lebih kuat, lebih yakin bahwa kejujuran dan integritas yang ia pilih adalah jalan yang tepat. Dunia ini memang penuh dengan pilihan dan godaan, tetapi tidak ada yang lebih penting dari menjaga hati dan niat yang bersih. Beberapa minggu kemudian, Daffa kembali mendapatkan tawaran besar. Kali ini, bukan dari pihak yang ingin memanfaatkan dirinya, tetapi dari sebuah organisasi internasional yang ingin bekerja sama dengan proyek sosial yang ia pimpin. Daffa merasa terharu. Tawaran ini adalah kesempatan besar untuk membantu lebih banyak orang di luar negeri, namun ia juga tahu, tanggung jawab yang akan diembannya semakin besar. Selin, yang terus mendukung Daffa, memberikan nasihat terakhir. "Mas Daffa, ini adalah kesempatan luar biasa. Tetapi saya tahu, Anda tidak akan melupakan prinsip hidup Anda. Itulah yang membuat Anda berbeda dari yang lain." Daffa mengangguk. "Saya akan menjalani ini dengan hati yang tulus, Bu. Saya yakin jika niat saya tetap baik, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar." Dengan keyakinan itu, Daffa menerima tawaran tersebut. Ia tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan godaan dan kesulitan, jalan yang benar akan selalu membawa dampak positif bagi orang banyak. Kejujuran yang ia pilih bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh dunia yang membutuhkan perubahan. Hari itu, Daffa kembali melangkah ke dunia yang lebih luas, dengan hati yang penuh harapan dan prinsip yang tak tergoyahkan. Seiring berjalannya waktu, Daffa semakin sibuk dengan proyek internasional yang baru saja dimulainya. Perusahaan tempat ia bekerja kini mulai merambah ke negara-negara berkembang di luar negeri. Sebagai pemimpin proyek sosial, ia harus mengkoordinasikan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana. Meskipun tantangan yang dihadapinya semakin besar, Daffa merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa kejujuran dan integritas yang ia pegang teguh akan terus menuntunnya di jalan yang benar. Namun, meskipun dunia yang kini ia masuki jauh lebih besar dan kompleks, Daffa tidak pernah melupakan akar hidupnya. Setiap kali ia merasa lelah atau cemas, ia selalu teringat pada Mak Siti,
ibunya yang kini semakin sehat. Kebaikan dan kesederhanaan yang ibunya ajarkan sejak kecil menjadi pegangan hidup Daffa di setiap langkahnya. Suatu hari, saat ia berada di salah satu lokasi proyek di luar negeri, Daffa menerima telepon dari Celine. "Mas Daffa, saya ingin mengundang Anda untuk berbicara dalam sebuah konferensi besar tentang program sosial yang Anda pimpin. Banyak orang yang ingin mendengar bagaimana Anda bisa membawa perubahan besar dengan integritas yang Anda miliki," kata Celine dengan antusias. Daffa merasa terkejut dan sedikit cemas. "Konferensi besar? Saya tidak tahu apakah saya pantas untuk itu, Bu." Celine tertawa ringan. "Mas Daffa, Anda tidak perlu merasa ragu. Kejujuran dan keberanian Anda untuk tetap teguh dalam prinsip hidup Anda adalah inspirasi bagi banyak orang. Ini adalah kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman Anda dengan dunia." Meskipun merasa sedikit gugup, Daffa akhirnya setuju untuk menghadiri konferensi tersebut. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk tidak hanya berbicara tentang apa yang telah ia capai, tetapi juga untuk mengingatkan dunia bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari hati yang tulus dan niat yang baik. Hari konferensi tiba, dan Daffa berdiri di depan banyak orang, di ruang konferensi yang megah. Di sekelilingnya, ada banyak pemimpin perusahaan, aktivis sosial, dan orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Namun, di dalam dirinya, Daffa tetap merasa seperti dirinya yang dulu, pemuda sederhana dari sebuah desa kecil. "Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya," kata Daffa dengan rendah hati. Kejujuran dan integritas bukan hanya kata-kata kosong, tapi nilai-nilai yang harus kita pegang teguh dalam setiap langkah kita. Dengan penuh keyakinan, Daffa berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia menghadapi tantangan dan godaan dalam dunia yang penuh dengan kepentingan pribadi. Ia juga berbicara tentang Maksiti, ibunya yang selalu mengingatkan untuk hidup dengan kesederhanaan dan hati yang bersih. "Saya bukan orang yang sempurna, dan saya tidak pernah merasa lebih dari siapapun," lanjut Daffa. "Tetapi saya percaya bahwa perubahan sejati dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk menjaga kejujuran dalam setiap keputusan, meskipun dunia mengujinya, kita akan menemukan kedamaian sejati." Selama ia berbicara, Daffa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Meskipun ia tak mengharapkan pujian atau tepuk tangan, ada rasa damai yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa bahwa kejujuran yang ia pilih selama ini bukan hanya memberikan perubahan pada hidupnya, tetapi juga pada banyak orang yang mendengarkan ceritanya. Konferensi itu berakhir dengan banyak orang yang menghampirinya, memberikan pujian dan ucapan terima kasih atas keberaniannya berbicara tentang kejujuran. Beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan bahwa cerita Daffa menginspirasi mereka untuk memperbaiki cara hidup mereka dan lebih berpegang pada nilai-nilai yang benar. Daffa merasa terharu, namun ia tetap rendah hati. "Ini bukan tentang saya, ini tentang setiap orang yang memilih untuk tetap jujur dan tulus dalam hidupnya," katanya kepada mereka. Pulang dari konferensi, Daffa merasa lebih tenang dari sebelumnya. Meskipun dunia yang ia hadapi semakin besar dan penuh dengan ujian, ia merasa semakin yakin bahwa selama ia tetap menjaga prinsip hidupnya, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Kehidupan yang sederhana dan penuh dengan kejujuran adalah harta yang lebih berharga daripada segala kekayaan yang bisa ia raih. Maksiti terus menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup Daffa. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, Daffa merasa bahwa mereka memiliki segalanya, kejujuran, kasih sayang, dan kedamaian. Setiap hari, ia terus bekerja keras untuk memberi manfaat bagi orang banyak, memastikan bahwa kejujuran dan integritas tetap menjadi dasar setiap langkah yang diambil. Namun, kehidupan Daffa tidak akan pernah berhenti diuji. "Setiap ujian adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya," kata Maksiti suatu hari, ketika Daffa kembali merenung tentang perjalanan hidupnya. "Apapun yang terjadi, Nak, kamu harus selalu ingat satu hal. Hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita memberi dan menjaga hati kita tetap bersih." Malam itu, Daffa duduk di samping ibunya, merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan masih banyak hal yang harus dihadapi. Namun, satu hal yang pasti, ia akan terus berjalan di jalan yang benar, dengan kejujuran dan integritas yang tak tergoyahkan. Setelah konferensi besar yang mengubah pandangannya tentang hidup, Daffa merasa bahwa dunia ini mulai memberikan ujian yang lebih besar lagi. Namun,
Ia juga merasakan bahwa setiap ujian yang datang membawa kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan bijaksana. Kejujuran dan integritas yang ia pilih bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Ia tahu, meskipun dunia kadang keras dan penuh godaan, tetap ada jalan yang benar jika kita berani mengikuti hati nurani. Dengan semakin banyaknya proyek yang dijalankannya, Daffa kini menjadi sosok yang semakin dihormati. Dari seorang pemuda miskin yang hanya berbekal tekad dan kejujuran, ia telah berkembang menjadi pemimpin yang memimpin banyak inisiatif sosial dengan cara yang penuh integritas. Namun, meskipun perjalanan hidupnya semakin terbuka lebar, ada satu hal yang selalu mengingatkan Daffa bahwa ia harus tetap rendah hati, yakni Mark City. Di tengah segala perubahan besar dalam hidupnya, Daffa masih duduk bersama ibunya di rumah kecil mereka, tempat yang selalu memberi ketenangan. Ketika ia merasa lelah, cemas, atau bahkan meragukan dirinya sendiri, ibunya adalah tempat ia kembali mencari jawaban. Mark City adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya dalam hidupnya. Suatu hari, setelah pulang dari pertemuan penting dengan pihak pemerintah terkait proyek sosial yang sedang dijalankan, Daffa duduk di teras rumah bersama ibunya. Mark City menatapnya dengan penuh perhatian, melihat kelelahan di wajah putranya. "Nak, kamu terlihat lelah. Banyak yang berubah, ya?" tanya Mark City lembut. Daffa mengangguk, sedikit tersenyum. "Iya, Mak, banyak sekali yang berubah. Tapi saya merasa dunia ini semakin rumit. Kadang, saya merasa sangat tertekan." Mark City memegang tangan Daffa, menenangkan. "Nak, dunia memang penuh dengan ujian, dan hidup tidak selalu mudah. Tapi ingat, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang bersih dan niat yang benar. Jangan biarkan dunia ini mengubah siapa dirimu. Kamu sudah memilih jalan yang benar, dan itu adalah keberhasilan yang tak ternilai." Mendengar kata-kata ibunya, Daffa merasa seolah-olah beban yang ada di pundaknya sedikit terangkat. Ia menyadari bahwa meskipun dunia semakin penuh dengan godaan dan tantangan, ia masih memiliki prinsip yang harus dijaga. "Mak, saya ingin membantu lebih banyak orang. Tapi saya takut terkadang saya bisa salah langkah. Saya takut kehilangan arah." Mark City tersenyum, menatap Daffa dengan penuh kasih. "Nak, selama kamu tidak melupakan asal-usulmu, kamu tidak akan pernah salah. Kamu tahu apa yang benar, dan kamu tahu apa yang salah. Tidak ada yang bisa menggoyahkan hatimu kalau kamu tetap setia pada kebaikan." Hari itu, Daffa merasa lebih tenang. Kata-kata ibunya selalu berhasil menenangkan hatinya, mengingatkan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan perubahan, satu-satunya yang tak berubah adalah prinsip hidup yang kita pegang. Kejujuran dan integritas adalah bagian dari siapa dirinya, dan tak ada yang bisa mengubah itu. Dengan tekad yang semakin kuat, Daffa melanjutkan perjalanannya sebagai pemimpin proyek sosial. Banyak perubahan yang ia lakukan, dan ia merasa semakin banyak orang yang bergantung padanya. Namun, di setiap langkah, ia selalu mengingat untuk tidak terjebak dalam kesombongan atau ketamakan. Suatu hari, Daffa mendapatkan kabar bahwa sebuah perusahaan besar ingin berkolaborasi dengan Hairun Group dalam sebuah proyek amal global. Tawaran ini datang dengan berbagai keuntungan besar dan peluang untuk memperluas dampak sosial mereka ke seluruh dunia. Namun, Daffa tahu bahwa tawaran seperti ini bisa membawa banyak godaan. Ada pihak-pihak yang ingin mengubah arah proyek sosial mereka untuk keuntungan pribadi. Setelah banyak berpikir dan berkonsultasi dengan Selin, Daffa memutuskan untuk tidak terjebak dalam tawaran yang hanya mengejar keuntungan semata. "Kita harus tetap pada prinsip kita," kata Daffa kepada Selin. "Ini bukan tentang keuntungan, tetapi tentang dampak yang bisa kita buat pada masyarakat yang membutuhkan." Selin tersenyum bangga, "Mas Daffa, saya tahu keputusan ini tidak mudah, tapi saya yakin ini adalah keputusan yang benar. Anda selalu menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas lebih berharga daripada apapun." Dengan keberanian untuk menolak tawaran besar itu, Daffa merasa semakin kuat. Ia tahu bahwa proyek sosial yang mereka jalankan harus tetap pada jalur yang benar, tanpa kompromi dengan nilai-nilai yang mereka anut. Dunia mungkin penuh dengan godaan, tetapi Daffa tidak akan pernah tergoda untuk mengubah prinsipnya. Kehidupan terus berjalan, dan Daffa semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Namun, meskipun ia semakin terkenal dan sukses, ia selalu ingat untuk tetap rendah hati. Setiap malam,
Ia pulang ke rumah, duduk di samping ibunya yang semakin sehat, dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi tentang seberapa besar dampak positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Mark Siti selalu ada di sampingnya, menjadi sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Setiap hari, Daffa merasa bersyukur atas kehidupan yang ia miliki, meskipun penuh dengan tantangan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Tetapi selama ia menjaga prinsip hidupnya, ia yakin bahwa Allah akan selalu membimbingnya ke jalan yang benar. Meskipun banyak yang telah berubah dalam hidup Daffa, dan ia kini memimpin banyak proyek sosial besar yang memberikan dampak signifikan bagi banyak orang, ia tidak pernah melupakan akar hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil selalu dipandu oleh prinsip kejujuran dan integritas yang ia pegang sejak awal. Namun, dunia tidak pernah berhenti memberikan ujian. Kali ini, ujian datang dari sumber yang tak terduga. Suatu sore, saat Daffa tengah mengurus beberapa urusan proyek, ia menerima telepon dari Rama, seorang pengusaha yang dulu pernah menawarkan proyek besar. "Mas Daffa, saya tahu ini mungkin terdengar mengejutkan, tetapi ada kesempatan besar yang bisa membawa perubahan lebih luas," kata Rama di telepon. "Kami ingin Anda memimpin sebuah inisiatif sosial yang tidak hanya akan membawa perubahan di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara di Asia." Daffa terdiam sejenak. Ia ingat betul, tawaran dari Rama sebelumnya begitu menggoda, dan ia harus menolaknya karena merasa ada unsur yang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Namun, kali ini terasa berbeda. "Apa yang dimaksud dengan inisiatif ini, Pak Rama?" tanya Daffa, merasa sedikit curiga. Rama menjelaskan bahwa ini adalah proyek bantuan kemanusiaan internasional yang akan menjangkau negara-negara dengan krisis kemanusiaan. Mereka membutuhkan seseorang dengan integritas yang kuat untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tidak disalahgunakan dan tepat sasaran. "Saya tahu Anda bisa mengelola proyek seperti ini, Mas Daffa. Kami membutuhkan seseorang yang bisa mengawasi dan memastikan semuanya berjalan dengan benar," lanjut Rama. Daffa kembali terdiam. Proyek ini terdengar sangat mulia, tetapi ia tahu, di balik kebaikan itu, ada godaan besar untuk mencampurkan kepentingan politik dan bisnis. "Pak Rama, saya mengerti tawaran ini. Tapi saya harus memastikan bahwa ini adalah proyek yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai saya," jawab Daffa dengan hati-hati. Rama mendesak, "Mas Daffa, saya tahu Anda khawatir tentang komitmen kami, tetapi saya jamin bahwa semua yang kita lakukan akan bersih dari kepentingan pribadi. Ini tentang kemanusiaan, Mas. Ini kesempatan Anda untuk membawa perubahan besar." Namun, Daffa merasa ada sesuatu yang mengganjal. Tawaran itu datang dengan sangat mendesak, dan ia merasa, meskipun niat mereka baik, ada potensi risiko yang bisa mengubah arah proyek tersebut. "Pak Rama, saya perlu waktu untuk memikirkan ini. Saya ingin memastikan bahwa saya memilih jalan yang benar." Beberapa hari kemudian, Daffa memutuskan untuk kembali berbicara dengan Selin. Ia tahu, dalam banyak hal, Selin adalah orang yang bisa memberinya pandangan yang jernih, karena ia sudah banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya, sama seperti Daffa. "Bu Selin, saya mendapat tawaran untuk memimpin proyek internasional besar, tetapi saya merasa ragu," kata Daffa saat mereka duduk bersama di ruang kantor yang tenang. "Saya ingin membantu lebih banyak orang, tapi saya khawatir bahwa proyek ini bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip saya." Selin mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, ia berkata, "Mas Daffa, kamu sudah banyak melalui perjalanan panjang, dan kamu tahu apa yang benar. Tidak ada jalan yang mudah. Tapi jangan pernah biarkan kesuksesan atau tawaran besar menggoyahkan prinsip yang sudah kamu pegang." Daffa merenung, meresapi kata-kata Selin. "Kadang saya merasa terjebak dalam pilihan yang sulit, Bu. Saya ingin membantu, tapi saya takut jika saya tidak hati-hati, saya akan kehilangan diri saya." Selin mengangguk, itulah tantangan terbesar dalam hidup. Dunia akan selalu menawarkan hal-hal yang menggoda. Tapi prinsip hidupmu, itulah yang akan menentukan apakah kamu benar-benar membantu orang lain atau hanya mengejar keuntungan. Pada malam yang sunyi itu, setelah pertemuannya dengan Selin, Daffa kembali ke rumah. Ia duduk bersama Mark Siti, yang kini semakin sehat dan kuat. Tangan ibunya yang lembut menyentuh pundaknya, memberikan kenyamanan yang tak bisa ia dapatkan di tempat lain. "Mak, saya bingung. Ada tawaran besar,
tetapi saya takut saya tergoda. Saya tidak ingin kehilangan jalan yang sudah saya pilih. Maksiti tersenyum, menatap putranya dengan penuh kasih. Nak, dunia ini memang penuh dengan godaan. Tapi jangan lupa, jalan yang benar tidak selalu penuh dengan kemudahan. Keputusan yang kamu buat hari ini, itu yang akan menentukan masa depanmu. Daffa memejamkan mata sejenak, merasakan kedamaian yang datang dari kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap berpegang pada prinsip hidup yang telah ia pilih. Kejujuran, integritas, dan niat yang tulus adalah apa yang membuatnya berbeda. Itu adalah harta yang tak ternilai, dan ia tidak akan membiarkannya tergoyahkan hanya karena tawaran atau godaan besar. Pada akhirnya, Daffa memutuskan untuk menolak tawaran dari Rama. Ia menyadari bahwa tidak ada proyek yang lebih penting daripada menjaga prinsip hidup yang ia pegang teguh. Dunia ini akan selalu penuh dengan pilihan, tetapi Daffa tahu bahwa jalan yang benar tidak pernah salah, meskipun terkadang itu adalah jalan yang lebih sulit. Dengan keyakinan itu, Daffa melanjutkan perjalanannya. Ia tahu, keputusan yang ia buat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang percaya padanya, dan untuk dunia yang membutuhkan perubahan sejati. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, selalu dilandasi oleh niat yang tulus dan hati yang bersih. Setelah keputusan besar untuk menolak tawaran dari Rama, Daffa merasa hatinya lebih ringan. Meskipun dunia sepertinya tidak berhenti menawarkan peluang besar yang menggiurkan, ia merasa damai dengan keputusannya. Kejujuran dan integritas, yang selama ini menjadi panduan hidupnya, tetap menjadi pegangan yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dengan hati yang bersih, meskipun terkadang itu berarti melewatkan kesempatan besar yang datang. Hari-hari berikutnya, Daffa terus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin proyek sosial di Hairun Group. Program-program yang ia kelola semakin berkembang, dan dampaknya mulai dirasakan oleh lebih banyak orang. Meskipun ia tidak mencari pengakuan atau pujian, semakin banyak orang yang menghormatinya karena komitmennya yang kuat terhadap prinsip-prinsip kebaikan. Suatu sore, setelah menyelesaikan rapat penting dengan tim, Daffa duduk sejenak di ruang kerjanya. Di luar jendela, langit mulai memerah, menandakan matahari akan segera terbenam. Daffa menyandarkan punggungnya di kursi, merenung tentang semua yang telah ia capai, dan lebih dari itu, tentang apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup ini. Ia tahu, kejujuran yang ia pilih untuk pegang teguh bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak orang, bahkan teman-temannya, seringkali menertawakannya karena sikapnya yang terlalu idealis. Namun, Daffa tidak pernah merasa takut atau ragu. Jika ini yang harus saya jalani, maka saya akan menjalankannya dengan sepenuh hati, pikirnya. Saat itu, Selin tiba-tiba muncul di pintu ruang kerjanya, tersenyum. "Mas Daffa, ada yang ingin saya bicarakan." "Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" jawab Daffa, masih dalam keadaan sedikit terkejut. Selin masuk dan duduk di kursi di depannya. "Mas Daffa, saya tahu Anda sudah membuat keputusan yang besar, menolak tawaran dari Rama, tetapi saya ingin mengungkapkan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda semakin yakin dengan keputusan Anda." Daffa menatapnya penuh perhatian. "Apa itu, Bu?" Selin mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja Daffa. "Ini adalah dokumen yang berisi laporan internal tentang proyek yang kami jalankan bersama Rama. Saya tahu Anda sudah menolak tawaran itu, tetapi saya ingin Anda melihat ini sendiri." Daffa membuka amplop tersebut dengan rasa penasaran. Di dalamnya terdapat dokumen yang merinci aliran dana dan beberapa proyek yang disalahgunakan. Ternyata, beberapa pihak yang terlibat dalam proyek tersebut memanfaatkan posisi mereka untuk meraih keuntungan pribadi. Saya tahu Anda pasti merasa terkejut melihat ini, tetapi ini adalah alasan mengapa saya sangat mengagumi kejujuran Anda, Mas Daffa. Anda memilih untuk menolak tawaran itu, dan ternyata keputusan itu adalah keputusan yang sangat tepat, kata Selin dengan wajah yang sedikit khawatir. Daffa memandangi dokumen itu, lalu menatap Selin. "Bu, saya merasa beruntung bisa berada di sini, dan bisa bekerja dengan orang yang benar-benar peduli dengan dampak sosial. Namun, saya tidak pernah menyesal dengan keputusan saya. Saya percaya Allah akan selalu membimbing saya." Selin mengangguk pelan. "Mas Daffa, tidak banyak orang yang bisa bertahan seperti Anda.
Kejujuran yang Anda jaga, meskipun dunia ini penuh dengan godaan, adalah hal yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menjadi sosok yang tidak hanya memberi inspirasi kepada saya, tetapi juga kepada banyak orang lainnya. Daffa tersenyum, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu. Namun, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari semua orang yang ada di sekitar saya, terutama dari ibu saya. Malam itu, setelah pertemuan dengan Selin, Daffa kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih tenang. Ia merenung di teras rumah, melihat langit yang semakin gelap, namun hatinya terasa terang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan akan selalu ada ujian yang lebih besar di depan sana. Namun, yang lebih penting adalah ia tidak akan pernah melupakan prinsip-prinsip yang telah membimbingnya. Di dalam rumah, Mak Siti sedang duduk di kursi kayu, dengan senyuman yang menenangkan. Nak, apa yang kamu pikirkan? Sepertinya kamu lebih tenang sekarang. Daffa duduk di samping ibunya, merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan di rumah kecil mereka. Mak, saya merasa lebih yakin dengan jalan yang saya pilih. Terkadang, kita harus memilih jalan yang tidak mudah, tapi itu yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Mak Siti memeluknya dengan penuh kasih. Nak, hidup ini memang tidak mudah, tetapi selama kamu mengikuti kata hatimu, kamu akan selalu menemukan jalan yang benar. Jangan pernah takut untuk tetap berjalan, meskipun jalannya penuh rintangan. Daffa menatap ibunya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Ia tahu, tak ada yang lebih penting daripada keluarga dan prinsip yang baik. Meskipun dunia ini penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, ia merasa semakin yakin bahwa kejujuran akan selalu menuntunnya, dan ia akan terus menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan integritas. Keputusan besar yang ia ambil untuk menolak tawaran dari Rama ternyata membawa perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga memastikan bahwa orang lain di sekitarnya merasakan dampak positif dari setiap langkah yang ia ambil. Saat malam semakin larut, Daffa berbaring di tempat tidurnya, dengan pikiran yang tenang. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, namun yang ia yakini adalah bahwa tidak ada yang bisa menghalangi langkah orang yang berpegang teguh pada kebaikan dan kejujuran. Kedepan, Daffa tahu bahwa Allah akan selalu membimbingnya, selama ia tetap memilih jalan yang benar. Lanjutkan. Setelah keputusan besar untuk menolak tawaran dari Rama, Daffa merasa hatinya lebih ringan. Meskipun dunia sepertinya tidak berhenti menawarkan peluang besar yang menggiurkan, ia merasa damai dengan keputusannya. Kejujuran dan integritas, yang selama ini menjadi panduan hidupnya, tetap menjadi pegangan yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dengan hati yang bersih, meskipun terkadang itu berarti melewatkan kesempatan besar yang datang. Hari-hari berikutnya, Daffa terus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin proyek sosial di Hairun Group. Program-program yang ia kelola semakin berkembang, dan dampaknya mulai dirasakan oleh lebih banyak orang. Meskipun ia tidak mencari pengakuan atau pujian, semakin banyak orang yang menghormatinya karena komitmennya yang kuat terhadap prinsip-prinsip kebaikan. Suatu sore, setelah menyelesaikan rapat penting dengan tim, Daffa duduk sejenak di ruang kerjanya. Di luar jendela, langit mulai memerah, menandakan matahari akan segera terbenam. Daffa menyandarkan punggungnya di kursi, merenung tentang semua yang telah ia capai, dan lebih dari itu, tentang apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup ini. Ia tahu, kejujuran yang ia pilih untuk pegang teguh bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak orang, bahkan teman-temannya, seringkali menertawakannya karena sikapnya yang terlalu idealis. Namun, Daffa tidak pernah merasa takut atau ragu. Jika ini yang harus saya jalani, maka saya akan menjalankannya dengan sepenuh hati, pikirnya. Saat itu, Selin tiba-tiba muncul di pintu ruang kerjanya. Tersenyum. Mas Daffa, ada yang ingin saya bicarakan. Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Jawab Daffa, masih dalam keadaan sedikit terkejut. Selin masuk dan duduk di kursi di depannya. Mas Daffa, saya tahu Anda sudah membuat keputusan yang besar, menolak tawaran dari Rama, tetapi saya ingin mengungkapkan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda semakin yakin dengan keputusan Anda. Daffa menatapnya penuh perhatian. Apa itu, Bu? Selin mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja Daffa.
Ini adalah dokumen yang berisi laporan internal tentang proyek yang kami jalankan bersama Rama. Saya tahu Anda sudah menolak tawaran itu, tetapi saya ingin Anda melihat ini sendiri. Dava membuka amplop tersebut dengan rasa penasaran. Di dalamnya terdapat dokumen yang merinci aliran dana dan beberapa proyek yang disalahgunakan. Ternyata, beberapa pihak yang terlibat dalam proyek tersebut memanfaatkan posisi mereka untuk meraih keuntungan pribadi. Saya tahu Anda pasti merasa terkejut melihat ini, tetapi ini adalah alasan mengapa saya sangat mengagumi kejujuran Anda, Mas Dava. Anda memilih untuk menolak tawaran itu, dan ternyata keputusan itu adalah keputusan yang sangat tepat, kata Selin dengan wajah yang sedikit khawatir. Dava memandangi dokumen itu, lalu menatap Selin. Bu, saya merasa beruntung bisa berada di sini, dan bisa bekerja dengan orang yang benar-benar peduli dengan dampak sosial. Namun, saya tidak pernah menyesal dengan keputusan saya. Saya percaya Allah akan selalu membimbing saya. Selin mengangguk pelan. Mas Dava, tidak banyak orang yang bisa bertahan seperti Anda. Kejujuran yang Anda jaga, meskipun dunia ini penuh dengan godaan, adalah hal yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menjadi sosok yang tidak hanya memberi inspirasi kepada saya, tetapi juga kepada banyak orang lainnya. Dava tersenyum. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu. Namun, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari semua orang yang ada di sekitar saya, terutama dari ibu saya. Malam itu, setelah pertemuan dengan Selin, Dava kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih tenang. Ia merenung di teras rumah, melihat langit yang semakin gelap, namun hatinya terasa terang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan akan selalu ada ujian yang lebih besar di depan sana. Namun, yang lebih penting adalah ia tidak akan pernah melupakan prinsip-prinsip yang telah membimbingnya. Di dalam rumah, Mak Siti sedang duduk di kursi kayu, dengan senyuman yang menenangkan. Nak, apa yang kamu pikirkan? Sepertinya kamu lebih tenang sekarang. Dava duduk di samping ibunya, merasakan kedamaian yang